Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan belajar Adobe Photoshop dasar khusus untuk pemula, yaitu bagaimana cara penggunaan tool pada Adobe Photoshop. Yang pertama yang kita bahas adalah penggunaan Move Tool pada Adobe Photoshop. Fungsi utama dari Move Tool adalah untuk memindahkan, memperkecil, dan memperbesar ukuran suatu atau beberapa layar pada lembar kerja Photoshop. Cara kerjanya bisa dilakukan dengan kita klik gambarnya, lalu kita tahan dan pindahkan, atau kita perkecil, perbesar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Langkah-langkah atau cara-caranya bukan itu saja. Pada postingan kali ini, kita akan mencoba membahas langkah-langkah untuk memaksimalkan penggunaan dari Move Tool, dan juga bagaimana cara kerjanya, serta pilihan-pilihan yang ada pada option bar dari Move Tool ini. Nah, kita simak terus videonya. Pertama-tama kita buat dulu sebuah file Photoshop. Kemudian kita buat beberapa objek gambar. Kemudian kita susun objek gambar tersebut dengan menggunakan Move Tool. Pada saat kita klik Move Tool, maka akan muncul beberapa option bar, yaitu option bar dari Move Tool ini. Ada beberapa option pada option bar Move Tool ini yang bisa kita pilih dan kita centang, yaitu pertama adalah Auto Select. Jika pilihan ini kita aktifkan atau kita centang, maka kita dapat memilih sebuah layar langsung pada kanvas kerja Photoshop. Atau dengan kata lain, kita bisa memindahkan, menggandakan, mengubah ukuran objek tanpa perlu memperhatikan layar. Sebaliknya, jika tidak kita aktifkan, maka kita harus memilih layar yang ingin kita geser pada panel layar. Jadi objeknya tidak bisa langsung kita pindahkan kalau layarnya itu tidak kita pilih, atau layarnya sedang tidak aktif. Kemudian option group. Di sampingnya terdapat dua pilihan, yaitu grup dan layar. Ketika memilih grup, maka akan memindahkan objek yang layarnya berada dalam satu grup. Ketika memilih layar, maka berpindah sesuai layar yang kita pilih, maupun layar tersebut berada di dalam grup. Show Transform Control. Apabila kita memilih atau mencentangnya, maka setiap objek, foto, atau gambar yang kita pilih akan muncul garis dengan kotak di setiap sudut, dan di tengah, yang fungsinya mengubah ukuran layar pada Photoshop. Kemudian Align Top Edge. Ini akan mensejajarkan dua buah layar atau lebih yang sedang aktif dengan patokan layar paling atas pada kanvas kerja. Di sini saya select semua objek atau semua layarnya. Kemudian saya tekan Align Top Edge. Maka semua objek akan menjadi rata atas, yang patokannya adalah layar yang paling atas. Align Vertical Center untuk mensejajarkan objek
objek menjadi rata tengah. Kemudian align bottom edge untuk mensejajarkan dua buah layar yang aktif atau lebih menjadi rata bawah. Align left edge untuk mensejajarkan dua buah layar yang aktif menjadi rata kiri. Align horizontal center untuk mensejajarkan dua buah layar aktif atau lebih menjadi rata tengah dengan patokan titik tengahnya. Align right edge untuk mensejajarkan layar yang aktif menjadi rata kanan. Di sini ada banyak pengaturan tata letak objek atau layar yang bisa kita pilih. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan keperluan kita, pengaturan letak yang sesuai dengan desain kita dengan cara seperti tadi. Kita pilih layar mana saja yang akan kita atur, kemudian pilih pengaturan tata letak yang kita inginkan. Kemudian untuk memutar objek dengan menggunakan move tool itu bisa kita lakukan dengan mengaktifkan show transform control. Dapat dilakukan dengan menekan tombol kombinasi Ctrl dan T. Kemudian menekan kursor pada objek tapi tidak sampai menyentuh objek. Jika bentuk kursor sudah berubah menjadi panah melengkung, maka kita tahan dan putarkan sesuai keinginan. Di sini tadi saya menggunakan mouse, jadi kita tinggal mengaktifkan show transform control, kita klik, kemudian selanjutnya kita klik objek atau layar yang ingin kita putar. Di sini saya contohkan untuk memutar objeknya. Untuk menggandakan objek dengan menggunakan move tool, yaitu dengan menekan tombol Ctrl, Alt, dan drag secara bersamaan. Drag ke arah posisi yang kita inginkan. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar Anda mendapatkan notifikasi ketika ada video-video tutorial baru lainnya. Terima kasih.